Mohon maaf, Iya. Bang Firdaus. Iya. Sebelum di sini tadi ada Ustadz Dery Sulaiman. Iya. Dan sudah di sini juga ada Ustadz Dery Abdul Rohim. Iya. Dua-duanya juga mengatakan hal itu. Saya non muslim ya, saya nggak tahu ya. Gimana? Dua-duanya juga Mengatakan mengatakan gimana? bahwa Nah. ya as a manusia, sebagai manusia kita Ah. nggak bisa melihat jin. Kalau kita bisa melihat jin, Ah. artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya Ah. mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah pasukan jin atau seperti apa? Pak. Ustadz apa siapa namanya? Ustadz Dery ya? Dery Sulaiman. Ustadz Dery berarti nggak baca Al-Quran, baca Al-Quran. Gitu, harus baca Al-Quran. Arab gundul loh. Itu harus baca Al-Quran. Arab gundul loh. Itu harus baca Al-Quran. Arab gundul loh. Iya, harus baca. Anggap saya minta maaf, mungkin saya yang salah nyampein. Iya. Jadi begini, Makin tak beradab. Asosiasi Dukun hinakan Ustadz Dery Sulaiman. Deddy Kobuser sindir keras Dukun Songong. Alhamdulillah saya sekarang sedang melukis Al-Quran 30 juz. Jadi kalau melukis Al-Quran otomatis sebelum ditulis Al-Quran itu dibaca dulu, kemudian setelah tertulis dibaca ulang. Nah, berulang-ulang supaya tidak ada kesalahan. Jadi kalau dibilang saya tidak baca Al-Quran itu sebuah fitnah ya. Tapi nggak apa-apa lah, masalah saya maafkan, oke. Dan tentang masalah jin ya, seluruh ulama sepakat jin itu adalah makhluk Allah yang hidup di dimensi yang berbeda dengan kita. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu melihat wujud aslinya jin atas kehendak dia. Aku mau lihat jin aku mau terawang aja, itu nggak ada. Tapi kalau Allah yang memerintahkan malaikat jin untuk mendatangi manusia, mendatangi nabi-nabi, mendatangi para sahabat, mendatangi wali-wali Allah, mendatangi orang-orang soleh yang hidup zaman sekarang, itu pasti bisa. Tapi itu pun bukan datang dengan wujud aslinya. Paham ya? Bahkan ketika Rasulullah SAW berdialog dengan iblis, dengan malaikat, itu para sahabat menyaksikan, tidak tahu kalau yang datang itu malaikat. Dan kecuali setelah Nabi menjelaskan setelah dia pergi. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengaku melihat jin dalam wujud aslinya, inilah orang yang perlu dipertanyakan syahadatnya, karena kemungkinan besar dia sedang berdusta. Nah itu Bang ya, semuanya teman-teman supaya dipahami, kita ini tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Aduh, ya teman-teman bisa tahu lah gelagat orang ini bagaimana, sikapnya seperti apa, jadi bisa menebak sendiri orang ini karakternya bagaimana. Ya, makanya dari dulu itu saya sangat benci dunia perdukunan karena perkataannya selalu melebih-lebihkan, selalu melampaui apa yang menjadi ketetapan. Jadi memang dukun itu berdusta. Jadi bisa teman-teman tebak sendiri. Ya, beginilah dukun. Saya baru tahu bahwa dukun ada asosiasinya. Saya lagi mikir, dukun kalau ada asosiasi, kalau mau meeting, mereka ketemu atau telepati? enggak, kayaknya mereka by Zoom. By Zoom. Tapi udah dilaporin gara-gara apa? Gara-gara menurut mereka pesulap merah itu ngebikin job mereka nggak ada. Bentar. Job mereka nggak ada. Nggak ada job. Jadi jobnya sepi gara-gara narasi yang dibangun pesulap merah kalau dukun itu bohong. Betul. Memang apa? Itu tadi masih lanjut dong. Bukan closing statement. Memang gitu. Nggak, Anda kan bilang tadi bahwa itu bohong. Ya, pesulap merah bilang kalau mereka ini bohong. Memang Kadang-kadang ya. memang pesulap merah ngomong gitu. Iya, memang pesulap merah ngomong gitu. Terima kasih. Persatuan Dukun Indonesia tuding tak baca Al-Quran. Ustadz Dery Sulaiman balas menohok. Saya lagi melukis Al-Quran. Dilansir suara.com. Pengacara Persatuan Hipnoterapi dan Dukun Indonesia, Firdaus Ayubobo, menyebut Ustadz Dery Sulaiman tak membaca Al-Quran. Tudingan ini disampaikan untuk menanggapi pernyataan sang Ustadz soal manusia tak bisa melihat jin tanpa kehendak Allah di kanal YouTube Dr. Richard Lee. Ustadz Dery berarti nggak baca Al-Quran. Harus baca Al-Quran, kata Firdaus kepada Dr. Richard Lee.
Potongan video tersebut kemudian diunggah oleh Ustadz dari Sulaiman di TikTok dan Instagram. Pendakwa yang dulunya musisi ini menanggapi tuduhan Firdaus dengan telak. Ustadz dari Sulaiman mengatakan saat ini dia tengah melukis ayat-ayat Al-Quran lengkap 30 juz di lembaran kain, sehingga tak mungkin dia tak membacanya. Jadi kalau melukis Al-Quran, otomatis sebelum ditulis, Al-Quran itu dibaca dulu. Kemudian setelah tertulis dibaca berulang-ulang supaya tidak ada kesalahan. Ujar Ustadz dari dikutip Kamis 18 Agustus 2022. Jadi kalau saya bilang tidak baca Al-Quran, itu sebuah fitnah. Tapi nggak apa-apalah, saya maafkan, kata dia lagi. Ustadz dari Sulaiman kemudian kembali menegaskan pendapatnya soal jin. Masih sama, dia mengatakan bahwa manusia tak bisa sekonyong-konyong melihat jin atas kehendaknya sendiri. Tentang masalah jin, seluruh ulama sepakat, jin adalah makhluk Allah yang hidup di dimensi yang berbeda dengan kita. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu melihat wujud aslinya jin atas kehendak dia. Aku mau lihat jin Nah, itu enggak, ujarnya menjelaskan. Tapi kalau Allah memerintahkan malaikat dan jin mendatangi manusia, mendatangi nabi-nabi, para sahabat, wali-wali Allah, orang-orang soleh yang hidup di zaman sekarang, itu pasti bisa. Tapi itu datang bukan dengan wujud aslinya, kata sang Ustadz lagi. Ustadz dari lantas memberi contoh. Kata dia, dulu ketika Nabi Muhammad sedang berdialog dengan malaikat, para sahabat yang ikut menyaksikan tak sadar jika itu adalah malaikat. Jadi kalau ada hari ini orang yang mengaku melihat jin dalam wujud aslinya, ini orang yang perlu dipertanyakan syahadatnya karena kemungkinan besar dia sedang berdusta. Kita ini tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah, kata Ustadz dari Sulaiman. Selain itu, kaget ada asosiasi dukun, Deddy Corbuzier. Meeting ketemu atau telepati. Soal perselisihan antara pesulap merah versus Gus Samsudin sampai hari ini masih bergulir. Bahkan Gus Samsudin telah melaporkan pesulap merah pada pihak berwajib karena dinilai merugikan dirinya. Selain itu, ada juga laporan yang dilayangkan oleh Asosiasi Dukun Indonesia baru-baru ini yang ditujukan kepada pesulap merah karena dinilai merugikan dan membuat sepi job. Deddy Corbuzier kaget mengetahui ada asosiasi dukun. Sebelumnya, Deddy Corbuzier pernah mengundang pesulap merah ke podcastnya. Banyak hal yang diungkap dalam podcast Close the Door tersebut, seperti beberapa trik Gus Samsudin yang dinilai tipuan. Dilansir portal Jember.com, dari kanal YouTube Deddy Corbuzier yang tayang pada 14 Agustus 2022, dalam segmen Somasi Ayah Angkat Nada, Tarina ini mengaku kaget ketiga kalinya dalam hidup. Mengetahui adanya laporan Asosiasi Dukun Indonesia terkait isu pesulap merah, Deddy Corbuzier mengaku kaget. Karena menurutnya selama dia hidup, baru kali ini dia mendengar adanya Asosiasi Dukun Indonesia. Seumur hidup gua baru tahu dukun itu punya asosiasi. Begitu kata suami Kalina Hairatunisa ini. Kaget karena ada Asosiasi Dukun Indonesia bukan kali pertama. Justru ini adalah kaget ketiga kali yang dialami Deddy Corbuzier selama hidupnya. Yang pertama apa? Tanya Boris. Mantan mentalis legend itu menjawab bahwa hal pertama yang membuatnya kaget adalah bahwa ternyata ODGJ punya asosiasi, dia disomasi. Dia bingung bagaimana nanti isinya asosiasi itu, cara pilih ketuanya dan hal-hal lainnya. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.